Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, menunaikan kewajiban selaku muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram sampai pada babu sholatil istisqa, bab yang menerangkan tentang sholat istisqa, artinya meminta hujan. Meskipun pembahasannya ini tidak sesuai dengan cuaca. Untuk hari ini kan banyak hujan, tapi karena urut-urutan hadisnya demikian, pas pembahasan sholat istisqa itu di musim hujan. Nah, kalau di musim kemarau ini pas pembahasannya, nah ini di musim hujan. Tapi ala kulli hal, karena ini adalah ilmu yang memang harus kita pelajari, nah kita harus mempelajarinya. Kemarin sudah saya sampaikan muqaddimah yang berkaitan dengan masalah sholat istisqa. Sekarang kita masuk pembahasan hadis-hadis yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab sholat istisqa. Hadis ke-511. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawati'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat sholat istisqa, mutawati'an dalam keadaan tawadhu, mutabadzilan dalam keadaan berpakaian sederhana, mutakhasyian dalam keadaan khusyuk, mutarasilan dalam keadaan jalan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, mutadorrian dalam keadaan tunduk kepada Allah,
Fasalla ini. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Kama yusolli fil idi. Sebagaimana beliau sholat pada saat Idul Adha, Idul Fitri. Walam yakhtub khutbatakum hadhihi. Beliau tidak khutbah seperti khutbahnya kalian ini. Rawahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Abu Awanata wa Ibnu Hibban. Nah, hadis ini riwayat dari Ibnu Abbas menceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar dari rumah menuju ke tempat sholat istisqa. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bagaimana keadaan Nabi ketika beliau keluar menuju tempat sholat istisqa. Beliau dalam keadaan tawadhu, artinya merendahkan diri kepada Allah, dalam keadaan berpakaian, tapi berpakaiannya itu pakaian yang sederhana, tidak berpakaian yang mewah. Mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk, dan dalam keadaan beliau itu jalannya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak cepat jalannya, dan dalam keadaan tertunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat. Sholatnya di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana ketika beliau itu sholat Id. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan beliau juga khutbah, dan khutbah beliau itu tidak seperti khutbahnya kalian. Nah, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah disyariatkannya sholat istisqa. Jadi disyariatkannya sholat istisqa. Kenapa demikian? Ya karena Nabi itu melakukan sholat istisqa dan disyariatkan. Adapun masalah hukum, jumhur ulama mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga para ulama menerangkan bahwasanya tempat pelaksanaan sholat istisqa adalah as-sohra. As-sohra itu adalah tanah yang lapang, tanah luas. Kalau konteks sekarang berarti di lapangan. Ya, kalau konteks sekarang berarti di tempat yang terbuka. Ya, jadi ini sunnah Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat istisqa. Nah, kalau zaman dulu itu ya para sahabat ikut sholat bersama Nabi, sholat istisqa itu di as-sohra, di tanah lapang, nah atau di tanah yang terbuka. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga
menunjukkan bagaimana adab seseorang ketika menuju ke tempat sholat istisqa. Para ulama menyampaikan adabnya orang itu ketika menuju tempat sholat istisqa dalam keadaan berpakaian yang sederhana, tidak mewah. Ya, artinya tidak memakai pakaian yang mewah, tidak memakai pakaian yang mahal, kemudian tidak berhias. Ya, itu yang pertama. Kemudian dalam keadaan khusyuk, tertunduk, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jalannya itu tidak tergesa-gesa. Nah, kenapa demikian? Ini menunjukkan kekhusyuan dan kerendahan diri di hadapan Allah, karena ada hajat yang akan dimintai kepada Allah. Nah, maka kemarin sudah saya sampaikan, alangkah lebih baiknya bagi tokoh masyarakat, ya, ataupun imam, untuk apa? Untuk mengabarkan sebelumnya, ya, supaya manusia ini ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di antara hukum yang bisa kita ambil adalah tata cara sholat istisqa. Sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas di dalam hadis ini, sholat istisqa itu seperti sholat Id. Ya, karena Ibnu Abbas mengatakan sholat rakaataini kama yusolli fil Id. Nah, jadi beliau itu sholat 2 rakaat sholat istisqa sebagaimana beliau itu sholat pada saat sholat Id. Dan ini merupakan pendapat dari jumhur ulama. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga para ulama menyampaikan di dalam sholat istisqa itu ada khutbah. Nah, meskipun di sini dikatakan walam yaktub khutbatakum hadihi, beliau itu tidaklah berkhutbah pada saat sholat istisqa sebagaimana khutbahnya kalian sekarang ini. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, lam yakhtub bal innahu khutbah walakinnaha khutbatun laha sifatun khasah. Maksud daripada beliau itu tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini, artinya khutbah sholat istisqa itu punya kekhususan sendiri, ya, punya kekhususan sendiri di dalam temanya. Karena di dalam khutbah itu ada doa yang memang doanya itu khusus, ada tema yang khusus, tidak seperti khutbah-khutbah yang disampaikan seperti biasa. Nah, jadi kesimpulannya ada khutbah di dalam sholat istisqa, tetapi temanya itu memiliki tata cara khusus dan tema yang khusus. Nah, kemudian berkaitan dengan khutbah,
para ulama itu membahas bagaimana khutbah di dalam sholat istisqa. Nah, kalau pendapat jumhur ulama, khutbah di dalam sholat istisqa itu 2 kali khutbah. Ya, 2 kali khutbah. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, akan tetapi kalau menurut madhab Hambali, Hanabilah, itu khutbahnya hanya sekali. Ya, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan. Nah, kalau jumhur ulama itu mengatakan khutbahnya 2 kali. Kalau di dalam madhab Hanabilah itu khutbahnya sekali. Nah, ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan. Nah, Anda kulihat baik yang sekali ataupun 2 kali, dan ini ya bukan termasuk bagian daripada syarat sahnya sholat istisqa. Ya, kalau mau dikerjakan 2 kali tidak mengapa, 2 kali juga tidak mengapa. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah khutbah, khutbahnya itu dilaksanakan kapan? Setelah sholat istisqa atau sebelum sholat istisqa? Nah, maka ada 2 riwayat yang kedua-duanya itu sama-sama sahih. Ya, 2 riwayat yang sama-sama sahih. Riwayat yang pertama mengatakan beliau itu khutbahnya itu adalah sebelum sholat istisqa. Ya, sebelum sholat istisqa. Itu nanti dalilnya itu hadis ke-512. Hadis dari Aisyah itu nanti. Jadi ada hadis Aisyah, nanti setelah ini hadisnya panjang. Nabi khutbah, kemudian Nabi menghadap kiblat, yang mengangkat kedua tangan berdoa, kemudian Nabi itu turun dari mimbar, kemudian beliau itu sholat. Khutbahnya itu sebelum sholat istisqa. Nah, kemudian riwayat yang kedua, Nabi itu pernah khutbahnya itu pada sholat istisqa setelah beliau itu melakukan sholat. Hadisnya itu di dalam di riwayat Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina rak'ataini bila adzanin wala iqamatin tsumma khatabana wa da'allaha. Nah, menurut riwayat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau itu keluar dari rumah melakukan sholat istisqa. Fasalla bina, kemudian beliau sholat 2 rakaat bila azanin tanpa azan wala iqamatin tanpa iqamah. Tsumma khotobana, kemudian selesai sholat beliau berkhutbah di hadapan kami, wada Allah Ta'ala, dan berdoa kepada Allah. Ini 2 riwayat. Ya, 2 riwayat sama-sama sahih. Nah, maka untuk bagaimana menyikapi daripada 2 riwayat, maka disimpulkan namanya jam'u bainar riwayah, menggabungkan antara 2 riwayat yang sama-sama sahih, maka itu dikembalikan kepada imam. Kalau imamnya mau khutbahnya sebelum sholat,
Itu menurut riwayat Aisyah. Ataupun imam itu khutbahnya setelah sholat, nah itu riwayat dari Abu Hurairah. Nah, dikembalikan kepada imam. Namanya turuq jam'in. Artinya menggabungkan antara dua riwayat yang sahih. Nah, itu demikian. Nah, ini hadis ke-511. Nah, kemudian hadis 512. Ini gambaran detail. Gambaran detail dan sebagai apa? Ya, penjelas daripada hadis Ibnu Abbas. Hadis dari Aisyah, hadis ke-512. Nah. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, syakan nasu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuhutul matori. Aisyah menceritakan, syakan nas, manusia, artinya para sahabat, itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuhutul mator, tercegahnya hujan. Artinya hujan itu lama tidak turun. Ya, namanya kuhutul mator, sudah lama tidak turun. Nah, kalau di Indonesia itu paling beberapa bulan. Ya, kalau di dalam konteks dulu itu sampai setahun, bahkan setahun lebih. Kalau di Indonesia kayaknya tidak sampai setahun. Ya, paling 7 bulan, lamanya itu 7 bulan. Nah, itu 7 bulan saja sudah apa namanya mengering. Ya. Nah, ini para sahabat itu mengadu kepada Nabi, hujan itu lama tak turun. Fa'amara bimimbarin fawudi alahu fil musalla. Kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk apa? Untuk menaruh mimbar di tanah lapang. Ditaruh dulu mimbarnya. Ya. Wa wa'adana sayauman yakhrujuna fi. Dan beliau itu menjanjikan kepada para sahabat satu hari untuk sama-sama keluar melaksanakan sholat istisqa. Nah, manusia itu para sahabat itu dijanjikan, nah nanti sholat istisqa pada hari ini. Nah, fakharajan nasu hina bada hajibu syamsi. Nah, setelah datang hari yang dijanjikan oleh Nabi, kharajan nas, manusia itu apa? Para sahabat itu pada keluar dari rumah hina bada hajibu syamsi, ketika muncul sinar matahari. Ya, kalau sekarangnya awal-awal matahari itu terbit, ya sekitar jam apa namanya 6-an. Ya, itu faqa'ada 'alal mimbari fakabbara wa hamidallah. Setelah manusia itu berkumpul di tanah lapang, kemudian Nabi datang, Nabi itu langsung naik mimbar. Nah, ini hadisnya yang menunjukkan Nabi itu khutbah di sholat istisqa sebelum sholat. Nabi langsung naik mimbar. Fakabbara, kemudian Nabi bertakbir, wa hamidallah, dan Nabi itu mengucapkan tahmid. Tsumma qala, kemudian Nabi berkhutbah, bersabda, innakum, sesungguhnya kalian, syaqautum, mengadukan, jadbadiyarikum, tandusnya, keringnya tanah kalian. Waqad amarakumullah,
dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada kalian antad'uhu untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum dan Allah telah menjanjikan kepada kalian an yastajiba lakum untuk mengijabahi doa kalian. Ini khutbahnya Nabi. Nah, khutbahnya Nabi demikian di hadapan para sahabat. Wahai para sahabat, kalian mengeluhkan tentang keringnya tanah, tandusnya tanah, kemudian tidak turun hujan. Dan Allah telah memerintahkan kalian ketika pada masa-masa yang demikian untuk berdoa kepadanya, dan Allah menjanjikan akan mengijabahi doa-doa kalian. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara ansil alainal ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghun ilahi. Ini ucapan Nabi di dalam khutbah. Nabi membacakan beberapa ayat dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kemudian Nabi menyambung pujian kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yaf'alu ma yurid, Allah Ta'ala melakukan apa yang dikehendaki. Allahumma antallah, ya Allah, engkau adalah Allah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau. Antal ghaniyyu, engkau adalah maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kami adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Anzil alainal ghaitha, turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan alaina kepada kami kuwatan, sebagai kekuatan, wa balaghun, dan sebagai bekal, ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Ini doanya Nabi ini. Ya, jadi di dalam khutbah ini Nabi. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau. Falam yazal, dan Nabi tetap mengangkat kedua tangan hatta ru'iya bayatu ibtaihi, sampai terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Jadi Nabi itu sambil mengangkat apa? Kedua tangan di dalam istisqa, di dalam khutbah ya, beliau mengangkat kedua tangan. Tsumma hawwala ilan nasi dhuhrahu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapkan punggungnya kepada manusia, artinya Nabi itu menghadap kiblat. Ya, jadi ketika khutbah itu menghadap manusia, kemudian ketika beliau itu membacakan doa di dalam khutbah, kemudian Nabi itu menghadap kiblat. Wa qallaba ridaahu, dan beliau itu ya, qallaba artinya memindahkan, yang memindahkan selendangnya. Wa huwa rafi'un yadayhi, dan beliau itu tetap mengangkat kedua tangan. Artinya beliau itu kan punya selendang. Selendangnya itu diubah. Ya. Ya, jadi yang tadinya di bawah itu sekarang di atas. Yang tadinya di dalam diganti di luar. Nah, tsumma aqbala 'alan nas, kemudian setelah itu Nabi menghadap kepada manusia, kepada para sahabat, wa nazala, dan turun dari mimbar. Wa shalla raka'ataini, dan beliau sholat 2 rakaat. Nah itu jadi khutbah dulu, kemudian Nabi itu mengangkat kedua tangan berdoa, ya, kemudian beliau itu menghadap kiblat.
Ya, sampai-sampai itu Nabi itu mengangkat kedua tangan itu tinggi. Sehingga apa? Terlihat ya bagian ketiak Nabi yang putih. Nah, setelah itu beliau itu memindahkan apa? Selendang beliau. Kemudian beliau turun dari mimbar, sholat 2 rakaat. Nah, setelah selesai 2 rakaat, fa'ansya'allahu sahabatan. Tiba-tiba Allah itu mengirimkan awan hitam, awan yang penuh dengan air. Faro'adat wa barakat. Kemudian awan tersebut mengeluarkan suara petir, ya, kemudian mengeluarkan kilat, summa amtarat, kemudian hujan. Nah, ini apa namanya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Aisyah. Ini jadi di dalam hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama, sholat istisqa itu disyariatkan ketika manusia itu sedang membutuhkan air. Ya, kalau memang ada di wilayah yang misalnya di wilayah Brebes, ya hujan tak kunjung turun, ya sudah sekian bulan tidak turun-turun. Nah, maka ini disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, jadi ada yang jadi imam, kalau bisa sih yang mengimami itu ya pemimpin, ya pemimpin yang mengimami itu lebih baik. Nah, tapi biasanya kalau memang itu jarang ada yang mau jadi imam sholat istisqa. Kenapa? Nanti akan diomongin orang kalau udah hujan-hujan. Itu. Nah, jadi kalau itu jarang ada yang mau jadi imam sholat istisqa. Saya aja kalau diminta untuk sholat istisqa kan tidak mau saya. Nah itu. Ayo tanggung jawab besar, nanti kalau nggak hujan-hujan nanti saya yang dipertanyakan nanti. Oh, ini dongannya orang mandi. Nah, itu jadi ya sholat istisqa itu disyariatkan ketika manusia itu sedang butuh air. Ya, yang mana manusia itu rata butuh yang namanya air. Sawahnya sudah mengering, kemudian sungai juga mengering, sumur juga sudah mengering. Nah, ya sampai pompa pun mengering, susah air. Nah, pada saat itulah manusia butuh yang namanya hujan. Nah, dengan hujan itu ya sungai terisi air, sawah basah dengan air, kemudian sumur sudah mulai ada air. Nah, itulah makanya air itu tidak lepas dari kehidupan kita. Maka ketika ada hujan itu tersendat, tercegah, maka pada saat itu disyariatkannya sholat istisqa. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan sholat istisqa diadakan di tanah lapang. Ya, di tanah lapang atau tanah terbuka, ya, sebagaimana yang dikatakan Aisyah tadi. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini disyariatkannya khutbah, dan khutbah pada hadis Aisyah dilaksanakan sebelum sholat istisqa, dan khutbah dilakukan di atas mimbar atau di atas tempat yang tinggi, ya artinya bikin panggung atau podium yang tinggi. Nah, supaya apa? Supaya manusia itu bisa melihat.
Nah, kemudian yang keempat, waktu pelaksanaan sholat istisqa itu sama dengan waktu pelaksanaan sholat id, ya, baik idul adha atau idul fitri. Nah, itu demikian. Kemudian yang keenam, disyariatkan ketika berdoa di atas mimbar pada saat pelaksanaan khutbah sholat istisqa untuk mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan pada saat khutbah sholat istisqa itu, ya, disyariatkan. Nah, kemudian yang ketujuh, disyariatkannya juga mengubah selendang atau mengubah, ya, sorban. Kalau bahasa sekarang, kalau apa namanya yang mengimami pakai sorban, ya sorbannya dipindah. Ya, ya, dari kiri kemudian ke kanan. Nah, itu disyariatkan. Kalau dulu Nabi itu selendang, kalau sekarang ya pakainya apa? Pakainya sorban itu. Ya, ya, tapi jangan peci yang dimiringin, jangan itu nanti bukan peci yang dipindah itu, bukan. Ya, jadi ya sekarang konteksnya ya sorban gitu. Ya. Ini sebagai tafaulan. Ya, tafaulan itu ya harapan. Ya, harapan, ya, bagaimana mengharap kepada Allah, nah, dengan mengubah selendang, mengubah apa namanya sorban, Allah itu apa? Merubah keadaan yang tadinya panas, paceklik, akhirnya diganti oleh Allah dengan turunnya hujan. Nah, itu. Nah, ini riwayat Aisyah. Nah, kemudian hadis 513 itu tambahan. Wa qissatu tahwili fi sahihi min hadisi Abdillah ibn Zaid. Nah, ini berkaitan dengan masalah tahwil. Tahwil itu artinya mengubah selendang. Nah, di dalam sahih, ya, artinya sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari riwayat Abdullah bin Zaid. Tadi riwayat siapa? Aisyah. Sekarang riwayat Abdullah bin Zaid berkaitan dengan mengubah selendang. Beliau mengatakan, Abdullah bin Zaid, fatawajjaha ilal qiblatiyatu. Nabi, ya, itu berdoa, beliau menghadap kiblat berdoa. Jadi berdoa menghadap kiblat. Tsumma shalla rakaataini. Nah, ini ada tambahan. Setelah beliau menghadap kiblat, ya, kemudian mengalihkan apa namanya selendang beliau dan berdoa, kemudian beliau turun. Itu dalam riwayat Aisyah. Ketika turun, Nabi melaksanakan 2 rakaat sholat istisqa. Nah, di sini ada tambahan. Tsumma shalla rakaataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat sholat istisqa, jahara fihima bil qiraah. Beliau menjaharkan bacaan. Jadi bacaannya dijaharkan sebagaimana seperti sholat id. Jadi kalau ada pertanyaan sholat istisqa itu dijaharkan atau tidak dijaharkan? Ya, sholatnya itu dijaharkan. Ya, meskipun pelaksanaannya pada siang hari tetap dijaharkan. Misalnya sholat istisqa jam 8 atau jam 9, tetap dijaharkan. Ya, ini menurut riwayat Abdullah bin Zaid. Nah, kemudian riwayat dari Daruqutni min mursali Abi Ja'farin al-Baqir. Nah, ini
namanya riwayat mursal. Ya, riwayat mursal, kalau mursalnya itu sahabi maka bisa diterima. Nah, disebutkan wa hawala rida'ahu liyatahawwalal qahtu. Ini riwayat di dalam Daruqutni secara mursal. Disebutkan Nabi itu memindahkan selendangnya liyatahawwalal qahtu, supaya apa? Paceklik itu berpindah atau berganti dengan hujan. Artinya hadis ke-514 ini menerangkan hikmahnya apa sih? Mengapa Nabi itu melakukan ya selendangnya itu diubah, dipindahkan? Maka disebutkan hikmahnya apa? Liyatahawwalal qahtu, supaya masa paceklik itu bisa berpindah, berganti dengan hujan. Nah ini jadi ini Nabi melaksanakan sholat istisqa 2 rakaat. Nah, kemudian hadis 515. Nabi melaksanakan istisqa, tetapi Nabi itu hanya berdoa, tidak melakukan sholat. Ya, hanya istisqa, doa minta hujan, tetapi tidak melakukan sholat istisqa. Kejadiannya itu pada waktu pas Nabi sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Nah, jadi sholatnya itu bukan sholat istisqa, sholatnya Jumat, tetapi Nabi istisqa, meminta hujan kepada Allah pada waktu khutbah Jumat. Nah itu, tapi tidak melakukan sholat. Ya, Nabi tidak melakukan sholat istisqa, tapi hanya doa istisqa. Kalau yang tadi konteksnya hadis Abdullah bin Abbas, konteks hadis Aisyah tadi, dan juga Abdullah bin Zaid tadi, itu konteksnya Nabi sholat istisqa. Tapi di dalam hadis 515 Nabi hanya membacakan doa. Artinya Nabi itu minta hujan. Kenapa? Karena kejadiannya pas saat Nabi itu khutbah Jumat. Nah, hadis dari Anas bin Malik, hadis 515. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anak rajulan, ada seorang laki-laki. Nah ini di dalam penjelasan hadis, laki-laki ini adalah Arab Badui, A'rabi. Nah kalau A'rabi itu artinya apa namanya, jauh ya, yang mereka itu tinggal di lembah-lembah. Nah, demikian. Anna rajulan dakhalal masjidah, ada seorang laki-laki masuk masjid. Masjid di sini adalah Masjid Nabawi. Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhthub, sedangkan Nabi itu dalam posisi berdiri sedang berkhutbah. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini sahabat itu tidak ada yang berani demikian, Pak. Ya, sahabat Nabi itu tidak ada yang berani ketika Nabi khutbah Jumat kemudian apa? Menyelah khutbah. Nah ini, makanya kalau ada orang Arab Badui datang dan bertanya kepada Nabi, sebagian sahabat itu senang, Pak, karena nanti akan dapat ilmu itu. Nah, ketika Nabi sedang khutbah, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
halakatil amwal, harta kami habis, wangqata'ati subul, dan jalan-jalan kami terputus. Fad'ullaha yuhithuna, maka berdoalah kepada Allah untuk kami supaya Allah itu menurunkan hujan kepada kami. Jadi Nabi, harta kami habis, ternak kami mati, kebun kami juga tidak berbuah, jalan-jalan terputus karena apa? Kering, kerontang. Maka berdoalah untuk kami supaya Allah itu menurunkan air hujan kepada kami. Nah, mendengar permintaan daripada Arab Badui itu, Nabi segera mengangkat kedua tangan. Farofa yadaihi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangan. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Fadzakarul hadis, kemudian menyebutkan hadis, wa fihi, dan di dalam hadis itu ad-du'a'u, ada doa, biimsakiha, untuk dicegah hujan, muttafaqun alaih. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Bulughul Maram ini tidak menyebutkan hadis secara lengkap. Supaya apa? Supaya di sini Ibnu Hajar al-Asqalani hanya menunjukkan, oh, Nabi itu pernah beristisqa pada saat sholat Jumat, dan beliau itu tidak melakukan sholat istisqa. Hanya itu yang ingin disampaikan oleh siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Mengapa tidak disebutkan hadis secara lengkapnya? Karena Ibnu Hajar al-Asqalani hanya ingin menyampaikan, oh, Nabi itu pernah istisqa tapi tidak melaksanakan sholat istisqa. Artinya beliau hanya berdoa untuk meminta hujan. Tetapi lengkap hadisnya demikian. Ketika Nabi itu berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Pada saat itu Anas bin Malik mengatakan, kami ini melihat ke atas langit itu tidak ada awan sama sekali sebelum Nabi itu berdoa. Di atas langit tidak ada awan, maksudnya awan mendung. Tidak ada juga gumpalan awan. Nah, kemudian di Bukit Salah, ya, Bukit Salah itu dekat ya dengan apa namanya Masjid Nabawi, tidak ada terlihat awan itu. Nah, tiba-tiba ketika Nabi itu berdoa, fatola'at min khalfihi sahabun mislat tursi, tiba-tiba dari balik Bukit Salah itu muncul awan. Muncul apa? Gumpalan awan yang melingkar seperti lingkaran. Nah, kemudian awan itu apa? Ya, berada di tengah-tengah langit. Kemudian di situ muncul suara petir, muncul kilat, ya, muncul gemuruh, dan pada saat itu hujan. Nah, ketika hujan turun, Anas bin Malik itu mengatakan, fala wallahi ma ra'aina syamsa sabtan. Hujan turun dan kami, kata sahabat Anas, tidak melihat matahari selama 1 pekan. Ya, selama 1 pekan. Nabi doa hari Jumat diijabai Jumat. Nah, ketemu Jumat lagi itu hujan belum turun. Nah, saking banyaknya hujan malah jadi apa? Ya, banjir. Malah justru apa? Jalannya tertutup. Ya, kemudian ternaknya juga mati. Ya, pepohonannya juga mati. Nah, akhirnya apa? Karena kebanyakan hanya orang
laki-laki ini datang lagi pasca Jumat berikutnya. Ketika Jumat berikutnya, ya, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qat'a subul. Wahai Nabi, harta kami juga habis, jalan-jalan kami juga terputus karena air yang banyak. Ya, ud'ullaha yumsikuha anna. Wahai Nabi, tolong berdoa kepada Allah supaya apa? Hujannya itu diberhentikan. Ya, pekan kemarin minta hujan, sekarang minta diberhentikan. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami yang menjadikan apa? Nikmat rahmat buat kami. Ya Allah, pindahkanlah ke gunung, pindahkanlah ke bukit, pindahkanlah ke pohon-pohon yang tumbuh. Ya, akhirnya berhenti. Setelah itu kemudian matahari muncul. Nah, tapi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.